yang apabila dilakukan dengan cinta akan membawa kedamaian. Apapun yang dilakukan dengan cinta maka akan membawa keridhaan yang tinggi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat yang dirahmati Allah, kemudian kita akan menceritakan satu kisah tentang Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam merupakan salah seorang Rasulullah yang Allah beri gelar dengan Khalilullah, yaitu satu gelar yang sangat tinggi derajatnya di bawah derajat gelar yang diperoleh oleh Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad bergelar dengan Habibullah, sedangkan Nabi Ibrahim bergelar dengan Khalilullah, yaitu kedua-duanya merupakan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim alaihissalam dikenal di wilayah barat dengan nama Abraham, yaitu memang seorang tokoh yang sangat-sangat menggemparkan, bahkan bukan dari dunia Islam, dari dunia barat maupun dunia umum. Nabi Ibrahim adalah tokoh yang sangat berpengaruh. Abraham ataupun dikenal juga dengan the father of foundation, yaitu seorang bapak daripada pondasi tiga agama Samawi, yaitu agama yang diturunkan oleh Allah dari langit, agama Islam, Yahudi, dan Nasrani. Ketiga agama ini bermuasal dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Secara kasar kita bilang, secara garis besar, semua para nabi membawa risalah ketauhidan, yaitu tentang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari Nabi Adam hingga Nabi Muhammad, semua membawa risalah tentang ketauhidan, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Namun tiga buah syariat, yaitu syariat agama Islam, syariat agama Nasrani, dan Yahudi, ini berasal dari Nabi Ibrahim. Semuanya karena Nabi Ibrahim memiliki dua orang anak yang terkenal, yaitu Nabi Ismail alaihissalam dan Nabi Ishak alaihissalam. Dari garis keturunannya Nabi Ismail alaihissalam, maka akan lahir seorang Nabi pemungkas, yaitu Nabi akhir zaman, Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan dari jalur Nabi Ishak ataupun Ishak dikenal di dunia barat, Nabi Ibrahim mewariskan keturunannya para anbiya Bani Israel, para nabi-nabi dari golongan Bani Israel, sehingga dari Nabi Ishak inilah akan lahir agama Yahudi dan agama Nasrani. Kita akan menceritakan bagaimana tentang asal-usul ketika Nabi Ibrahim hijrah dari negeri tempat tinggalnya, yaitu negeri Syam, membawa keturunannya ke negeri Mekah, ke negeri Mekah Al-Mukarramah. Dikisahkan ketika Nabi Ibrahim telah menikahi Siti Sarah, yaitu istrinya yang pertama. Beliau berdua adalah dua orang pasangan yang memang sangat akrab, sangat dicintai oleh Allah pada masa itu. Ketika Nabi Ibrahim melewati suatu tempat yang mana tempat tersebut dikuasai oleh seorang raja yang bersifat zalim, yang mana kebiasaannya adalah merebut istri-istri dari rakyatnya yang cantik jelita. Siti Sarah adalah ajmalul mar'ah fi asriha, yaitu perempuan tercantik di masanya, dinikahi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika raja tersebut mengetahui bahwa Nabi Ibrahim memiliki istri yang amat elok, cantik jelita, yaitu Siti Sarah, raja mempunyai hasrat, mempunyai keinginan untuk mengambil Siti Sarah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dan Siti Sarah pun dihadang di perbatasan perkampungan tersebut, di perbatasan daerah tersebut, oleh pengawal raja. Siti Sarah digiring menuju istana, sedangkan Nabi Ibrahim dibiarkan tinggal di luar istana, yaitu dibiarkan sendirian. Ketika sampainya di dalam istana, Siti Sarah dirayu ingin diganggu oleh raja tersebut, raja yang zalim. Namun dengan kekuasaan Allah, raja tersebut Allah butakan sehingga tidak nampak apa-apa. Kemudian raja tersebut berkata, "Anti sahirah, anti sahirah, anti sahirah." Engkau penyihir. Engkau wahai perempuan adalah seorang penyihir. Lantas bagaimana jawaban Siti Sarah? La, lastu bisahirah. Aku bukanlah seorang penyihir, walakin zauji Khalilullah. Tetapi suamiku adalah Khalilullah, orang yang dekat dengan Allah. Maka ketika itu Siti Sarah mendoakan agar buta yang menimpa raja tersebut agar disembuhkan oleh Allah. Maka dengan kuasa Allah raja tersebut sembuh.
Namun karena raja ini memang memiliki sifat yang buruk, tabiat yang buruk, raja tersebut masih tetap mempunyai hasrat untuk menjamah Siti Sarah. Pada kali yang kedua, raja Allah berikan kebingungan sehingga tidak bisa melancarkan aksinya dan Siti Sarah juga terjaga. Raja juga mengulangi kata-katanya yang pertama, yaitu mengatakan anti sahirah, anti sahirah. Kau penyihir wahai perempuan, kau seorang penyihir. Juga Siti Sarah menjawabnya dengan jawaban yang pertama tadi, yaitu lastu bisahirah. Aku bukanlah seorang penyihir, tapi lakin zauji khalilullah. Istriku, suamiku adalah Khalilullah, yaitu orang dekat dengan Allah, orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian begitu juga selanjutnya Siti Sarah meminta pada Allah agar raja tersebut disembuhkan, kemudian sembuh. Namun raja mengulangi kali yang ketiga aksi bejatnya. Pada kali yang ketiga Allah melumpuhkannya sehingga aksinya juga gagal. Kemudian terulanglah percakapan yang tadi, yaitu raja menuduh bahwa Siti Sarah adalah seorang penyihir. Namun Siti Sarah juga menjawab dengan jawaban yang sama, yaitu bahwa suaminya adalah Khalilullah. Kemudian pada kali yang ketiga raja ini adalah insaf, raja tobat, raja kembali pada jalan yang benar. Ketika raja sudah insaf dengan rasa terima kasihnya kepada Siti Sarah, karena dengan adanya Siti Sarah raja ini mendapatkan hidayah, maka oleh raja diberikan hadiah untuk Siti Sarah, yaitu seorang pembantu, seorang budak, yang mana budak ini adalah seorang anak raja yang ditawan, yaitu Siti Hajar. Siti Hajar cikal bakal untuk ibunya Nabi Ismail, yaitu istri kedua Nabi Ibrahim alaihi salam. Setelah Siti Hajar mendapatkan hadiahnya, yaitu merupakan seorang pembantu, Siti Sarah maksudnya, Siti Sarah dan Nabi Ibrahim belum Allah karuniai buah hati, belum Allah karuniai anak, seorang anak. Namun karena rasa keribaan hati, keikhlasan yang terdapat pada Siti Sarah memberikan hadiahnya tadi, yaitu Siti Hajar kepada Nabi Ibrahim alaihi salam untuk dinikahi dan agar Nabi Ibrahim memperoleh keturunan. Setelah Nabi Ibrahim menikahi Siti Hajar, hadiah dari Siti Sarah, Nabi Ibrahim memperoleh keturunan, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Namun dilema yang menimpa Nabi Ibrahim adalah ketika Siti Sarah dihinggapi rasa cemburu. Siti Sarah karena Allah belum memberikannya karunia, maka Siti Sarah terdapat rasa cemburu di hatinya kepada Siti Hajar. Siti Hajar setelah Allah berikan buah hati yang sangat jelita, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Atas perintah Allah, Siti Sarah harus dipisahkan dengan Siti Hajar. Ini adalah perintah Allah kepada Nabi Ibrahim, yaitu agar Siti Hajar dan Nabi Ismail buah hatinya dibawa ke negeri Makkah, yaitu cikal bakal negeri Mekah. Suatu negeri yang gersang, lembah yang kering, yang tiada sahabat, tiada apapun, tiada yang menemani. Dengan mengendarai burak, Siti Hajar dibawa oleh Nabi Ibrahim suaminya. Dengan dibonceng oleh suaminya, Siti Hajar menggendong Nabi Ismail alaihissalam. Perjalanan pun berlanjut, yaitu dari negeri Syam menuju negeri Makkah, yaitu negeri Mekah, cikal bakal negeri Mekah. Sampainya di negeri Makkah, yaitu di negeri Mekah, Nabi Ibrahim alaihissalam turun dari buraknya, kemudian meninggalkan Siti Hajar dengan Nabi Ismail di lembah kekeringan tersebut, lembah yang tiada apapun. Dan bagaimana hati seorang suami yang meninggalkan anaknya dan meninggalkan istrinya? Tentu dihadapi oleh gemuruh. Namun ini adalah perintah Allah. Semua perintah Allah harus dilakukan dengan penuh cinta. Semua ibadah-ibadah yang kita lakukan, semua perintah-perintah yang kita jalankan dari Allah harus kita jalankan dengan cinta. Inilah prinsip Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim dengan semangat, bukan dengan rasa keridhaan yang tinggi, meninggalkan Siti Hajar, istrinya yang tercinta, dan Nabi Ismail, buah hatinya yang paling jelita, di negeri Makkah, yaitu negeri Mekah sekarang. Ketika Nabi Ibrahim ingin pulang ke negeri Syam, menjumpai istri lainnya, yaitu Siti Sarah, Siti Hajar berdiri. Kemudian dia berkata kepada suaminya, "Wahai suamiku, apakah engkau akan meninggalkanku di negeri gersang ini? Apakah engkau akan meninggalku di lembah kekeringan ini yang tiada apapun, bahkan jangankan seorang sahabat, air pun tidak ada di sini?" Nabi Ibrahim hatinya bergemuruh.
tapi tetap tidak berpaling. Nabi Ibrahim ingin meninggalkan Siti Hajar dan Nabi Ismail karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Lantas Siti Hajar tidak bergeming, dan Siti Hajar tidak berhenti di situ. Siti Hajar kembali berdiri, kemudian mendekati Nabi Ismail. Beliau bertanya, "Wahai suamiku, apakah ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala?" Pada ketika itu Nabi Ibrahim langsung berpaling, langsung menghadap ke Siti Hajar dan berkata, "Wahai Hajar, benar, ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala." Bagaimana tanggapan Siti Hajar? Siti Hajar dengan keteguhan di hatinya, beliau berpaling melihat kepada buah hatinya yang jelita, yaitu Nabi Ismail, dan berkata, "Kalau ini memang perintah Allah, mana mungkin seorang kekasih meninggalkan kekasihnya sendirian? Mana mungkin Tuhan yang amat maha penyayang meninggalkan seorang hambanya di tanah gersang ini tanpa dipedulikannya? Ini adalah sesuatu yang tidak mungkin." Inilah keteguhan yang berasal dari cinta, yaitu cinta kepada Allah menghasilkan keharmonisan yang sesungguhnya. Nabi Ibrahim dengan teguhnya meninggalkan buah hatinya, meninggalkan belahan jiwanya, yaitu Siti Hajar di negeri Mekah. Kenapa? Karena rasa cintanya kepada Allah melebihi dari segala-galanya. Apapun yang Allah perintahkan akan Nabi Ibrahim lakukan. Begitu juga Siti Hajar dengan keteguhan hatinya, dengan rasa cinta yang ada di dalam jiwanya, Siti Hajar rela ditinggalkan oleh sang suami dengan buah hati tercinta Nabi Ismail alaihi salam. Maka Siti Hajar dan Nabi Ismail alaihi salam tinggal di negeri Mekah mulai dari ketika itu. Namun rasa cinta seorang suami tidak berhenti di situ saja. Nabi Ibrahim ketika ingin pulang ke negeri Syam menghamparkan tangannya, berdoa kepada Allah, "Ya Allah," ini terabadikan di dalam ayat Al-Quran. Maknanya, "Wahai ya Allah, telah aku tinggalkan keturunanku di negeri Mekah ini, di negeri kekosongan yang tiada apapun ini. Maka rawatlah, jagalah mereka, karena sesungguhnya aku meninggalkan mereka untuk mendirikan agamamu, untuk menegakkan ibadah kepadamu." Doa yang dihantarkan oleh Nabi Ibrahim adalah doa yang penuh kecintaan. Semua diijabah oleh Allah. Nabi Ibrahim meminta, "Wahai ya Allah, tolong condongkan semua hati, tolong condongkan hati-hati manusia agar mengasihi keluargaku yang aku tinggalkan di sini." Maka doa yang diistijabah. Datang satu kabilah ketika Nabi Ibrahim telah pulang ke negeri Syam menemui Siti Sarah kembali. Datang satu kabilah yang dikenal dengan kabilah Jurhum. Ini sebelumnya Siti Hajar ketika kehabisan air, kehabisan bekal di negeri Mekah, dan Nabi Ismail merasa haus, menangis Nabi Ismail. Siti Hajar dihinggapi rasa cemas. Kemudian Siti Hajar bolak-balik dari Bukit Safa dan Marwah untuk mencari air sebanyak 7 kali. Inilah momen yang diabadikan Allah dalam syariat kita umat Nabi Muhammad, yaitu syariat kita ketika menunaikan rukun haji, yaitu menunaikan sa'i, yaitu ibadah bolak-balik di antara Bukit Safa dan Bukit Marwah dengan lari kecil untuk memperoleh air. Namun air tidak didapatkan. Nabi Ismail alaihi salam sedang menangis. Ismail kecil yang jelita sedang menangis karena kehausan. Namun atas berkat, atas kuasa Allah, di kaki Nabi Ismail yang ditendang-tendangkan ke pasir, muncul suatu mata air yang dinamakan dengan air Zam-Zam sekarang ini. Saat itulah Nabi Ismail dan Siti Hajar, ibunda yang tercinta, tinggal di negeri Mekah di dekat mata air Zam-Zam. Kemudian Bani Jurhum datang ingin meminta air, tapi karena air ini adalah satu kebutuhan yang sangat-sangat diperlukan di tanah gersang ini, Siti Hajar melakukan negosiasi, yaitu berikan aku susu kalian, susu dari ternak kalian, aku akan memberikan air ini untuk kalian. Terjadilah saling barter, saling tukar-menukar. Maka Bani Jurhum pun sepakat tinggal di sekeliling Mekah, di sekeliling sumur Zam-Zam. Kemudian lanjut ceritanya, Nabi Ismail menikahi salah satu putri dari Bani Jurhum tersebut, sehingga menghasilkan keturunan hingga sampai ke Nabi kita, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu salah seorang nabi pamungkas, nabi akhir zaman, penutup segala anbiya, yang mana anbiya sebanyak 124.000 anbiya ditutup oleh nabi yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keturunan Nabi Ibrahim. Dari keturunan Ishak juga melahirkan banyak para nabi, yaitu Bani Israel, yaitu nabi-nabi seluruhnya berasal dari golongan dari keturunan Nabi Ishak dari keturunan Nabi Ibrahim melalui Nabi Ishak nanti. Karena nanti ketika Nabi Ibrahim pulang lagi ke negeri Syam bersama Siti Sarah, Allah menganugerahkan mereka berdua seorang bayi yang jelita, yaitu Ishak. Mungkin
Dan kita dapat memetik kisah dari kisah Nabi Ibrahim meninggalkan Siti Hajar di Makkah, yaitu di Makkah, bahwa apapun yang apabila dilakukan dengan cinta akan membawa kedamaian, apapun yang dilakukan dengan cinta maka akan membawa ridhaan yang tinggi, sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan yang dilakukan oleh Siti Hajar. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk selalu mematuhi perintah Allah dengan cinta di dalam dada, dengan rasa percaya yang amat tinggi kepada Allah, karena sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan hamba-Nya yang bersabar. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah lalai dari hamba-hambanya yang mau berbuat kebaikan dan mau mematuhi semua perintahnya. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.